Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Skor dicabut dan kita lanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Kita bersama-sama melakukan rekapitulasi dengan KPU Provinsi. Sekarang sudah hadir KPU Provinsi Jawa Tengah. Silakan dimulai Mas, diperkenalkan dan nanti amplop atau sampulnya ditunjukkan keliling ke saksi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan KPU RI, yang kami hormati pimpinan Bawaslu RI, dan yang kami hormati saksi, pasangan calon presiden, partai politik, dan juga perseorangan DPD. Kami hadir lengkap bertujuh bersama sekretariat dan juga disupport oleh tim. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ini di samping saya Pak Makro Divisi Teknis nanti akan menunjukkan surat sampul yang memuat model D hasil provinsi untuk BPWP, DPR RI, dan DPD. Untuk itu kami persilahkan Pak Mahfuz untuk menunjukkan ke para saksi dan Bawaslu. Kalau tak. Kirim angin buka. Silakan dimulai untuk pemilu presiden. Baik. Kan kami bacakan model D hasil provinsi PPWP Provinsi sebelum Jawa ini Tengah. Mas, sebelum ini di rekapitulasi tingkat provinsi, apakah ada catatan kejadian khusus, ada catatan keberatan saksi? Ada pimpinan? Ada ya. Terus itu sudah diselesaikan di tingkat provinsi atau ada yang belum dan harus diselesaikan di sini? Untuk pemilu presiden dulu nih. Sudah selesai di tingkat provinsi. Ya, untuk presiden sudah selesai ya. Oke, baik. Tapi ada keberatan yang ditulis, Pak. Ya, keberatannya tentang apa? Untuk pemilu presiden tidak mau tanda tangan model di hasil provinsi untuk PPWP. Dari saksi paslon nomor 1 dan juga saksi paslon nomor 3. Oke, itu aja ya berarti ya? Iya. Oke, baik. Dilanjutkan, Mas. Model D hasil provinsi PPWP Jawa Tengah. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 14113,896, perempuan 14175,517, jumlah 28289,413. Pengguna hak pilih. Pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 11019,033, perempuan 12124,094, jumlah 23143,127. Jumlah pemilih dalam DPTB laki-laki
88831. Perempuan 97533. Jumlah 186364. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih khusus laki-laki 67136, perempuan 79184. Jumlah 146320. Jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki 1175000, perempuan 123000811. Jumlah 234750811. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 289099451. Jumlah surat suara yang digunakan 234750811. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru coblos 26930. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa suara cadangan 5406710. Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 29455, perempuan 29717. Jumlah 59172. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon nomor urut 1 2866373. Paslon nomor urut 2 120966454. Paslon nomor urut 3 7827335. Uraian data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 227900162. Jumlah suara tidak sah 685649. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 234750811. Bacaan PPWP selesai. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden di Provinsi Jawa Tengah. Dapat kita sahkan? Ya. Silakan. Terkait dengan surat suara yang dikirim, itu terjadi ada perbedaan, bisa dilihat. Itu apa penjelasan terhadap perbedaan tersebut ya? Perbedaan antara apa dengan apa nih Mas? Yang dikirim itu kan dalam keputusan KPU 1413 itu adalah 28912406 ya. Sementara yang tadi disebutkan 289099451. Oke. Silakan Mas dijelaskan. Sebentar pimpinan. Data. Izin menyambung lagi. Itu kalau dijabarkan lagi secara per kabupaten kota,
dalam catatan saya dari 35 kabupaten kota hanya 2 yang sesuai, yaitu Grobogan dan Cilacap. Jadi ada 33 kabupaten kota yang juga tidak sesuai. 33 itu dari 35 terlalu banyak. Terima kasih. Mas Ketua dan teman-teman KPU Jawa Tengah tolong diperhatikan ya. Nanti pertanyaan saya dicatat dan disiapkan penjelasannya ya. Yang pertama, alamat pengiriman surat suara untuk pemilu presiden dari KPU Pusat kepada KPU Kabupaten Kota, betul ya? Nah, tolong nanti disiapkan 35 kabupaten kota itu berita acara terimanya. Ya, serah terima. Yang diterima berapa menurut berita acara itu. Yang kedua, setelah itu kan disortir oleh masing-masing kabupaten kota. Nah, sortirnya itu ada 2 kemungkinannya nih. Kemungkinan pertama kelebihan, kemungkinan kedua kekurangan. Nah, yang kedua disortir itu kan juga ada yang tidak masuk kategori layak digunakan. Nah, berdasarkan itu di 35 kabupaten kota itu petanya ya, di kabupaten kota mana saja yang kurang penerimaannya. Yang kedua, setelah disortir yang kemudian dianggap tidak layak itu di masing-masing kabupaten kota untuk pemilu presiden, berapa jumlahnya di kabupaten mana saja, kabupaten kota mana saja. Nah, itu kan kalau yang jumlahnya kurang minta tambahan kan Ya. Kalau yang setelah disortir ada yang tidak layak minta diganti. Nah, surat permohonannya kepada KPU Pusat juga nanti disiapkan. Nah, yang berikutnya berdasarkan surat itu kan KPU Pusat mengirim surat suara untuk kekurangan atau pengganti dan juga ada tanda terimanya. Berarti kan ada 3 nih, terima pertama, yang kedua hasil sortir kemudian minta tambahan atau pengganti, yang ketiga berita acara penerimaannya ya. Nah, itu kan disortir lagi nih sebelum masuk kotak suara, lalu masuk kategori surat suara. Misalkan ya yang tadi yang setelah disortir tadi kan masuk kategori surat suara rusak dan seterusnya yang kemudian harus dimusnahkan sebelum hari H. Itu kan juga ada berita acaranya ya. Nah, itu berarti yang keempat ya, dokumen yang keempat. Kemudian dokumen yang kelima itu sebetulnya di sini sudah ada yang kelima ini. Ketika setelah pemungutan suara, sebelum penghitungan suara, itu kan ada kategori surat suara yang digunakan dan tidak digunakan. Nah, masing-masing di kabupaten kota yang tidak digunakan kan ada nih, ya kan, dari masing-masing TPS. Intinya begini, bahwa satu, tidak ada surat suara yang lebih atau yang kemudian potensial digunakan oleh orang yang tidak berhak, ya, sehingga kemudian ada mekanisme dimusnahkan, dibakar. Nah, yang kedua, ketika proses ini kan sebelum coblosan ya, sebelum dimasukkan kotak untuk didistribusikan. Nah, yang kedua, ketika proses pemungutan suara selesai, itu kan hari ini tidak digunakan, lalu dikasih tanda apa? Silang, dan kemudian dipisahkan dengan yang digunakan. Nah, jumlahnya yang sudah ada. Nah, dari situ nanti untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan siapapun ya, bahwa ada jaminan surat suara yang diterima itu cukup untuk melayani pemilih yang hadir. Yang kedua, ada jaminan bahwa surat suara yang diterima itu yang tidak dimasukkan kotak itu sudah dimusnahkan untuk supaya tidak disalahgunakan. Demikian juga surat suara yang setelah pemungutan suara yang tidak digunakan itu ada jaminan diberikan tanda dan dipisahkan dengan yang digunakan. Nah, berarti ada 5 dokumen ya. Nah, itu nanti disiapkan untuk 35 kabupaten kota, dibuat matriknya, dilampiri masing-masing dokumen itu, dan nanti dilengkapi untuk menjadi bagian dari catatan kejadian khusus di
rekap nasional ini untuk Jawa Tengah supaya ada gambarannya. Ini cara untuk melacak tadi itu ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya disiapkan. Tapi untuk sementara sebelum ada penjelasan detail dengan dilampiri dokumen-dokumen tadi, silahkan dijawab atau direspon pertanyaan yang ini. Karena Baik. setiap kali mau memulai pemilu presiden, pemilu DPR selalu ada pertanyaan ini. Silakan. Baik, seperti tadi yang disampaikan pimpinan, jadi kami menempuh tata cara prosedur dalam rangka pengelolaan logistik untuk pemenuhan setiap TPS di Jawa Tengah. Yang kami juga dokumentasikan itu terkait dengan data-data dukung yang dimaksud. Tinggal penjelasannya nanti terkait itu akan kami kompilasi untuk 35 kabupaten kota. Alurnya seperti yang digambarkan oleh Pak Ketua tadi kami jalankan. Yang kemudian juga kami sebetulnya juga sudah menyusun kronologi terhadap hal itu. Setidaknya dalam pandangan kami cukup menjelaskan terkait proses itu dan jumlah dan data dukungnya juga sudah kami siapkan, Pak. Begitu. Terima kasih. Begitu ya, Mas. Nanti supaya ada penjelasannya detail disiapkan keterangan tertulis tentang itu dan akan disampaikan ke semua saksi dan nanti juga akan masuk dalam kejadian khusus ini untuk merespon pertanyaan tadi. Iya, cuma kan ini karena banyak ya, 33 loh. 35, Pak. Oh, Iya, 33 kabupaten yang berbeda ya dari 35. Gitu. Kalau satu iyalah, ini 33 kabupaten kota gitu. Jadi kalau ini kita nggak mendapatkan penjelasan, ya, itu yang kita bahas berarti kan ya perbedaan itu sangat signifikan gitu, Pak. Gitu. Kemudian Saya kira kok tidak begitu ya. Yang akan kita hitung di sini yang perolehan suara kan basisnya surat suara yang digunakan. Nah itu. iya, artinya kita ini kan meminta penjelasan ya terhadap perbedaan itu. Itu satu. Yang kedua, Pak, ada surat yang tim kami ajukan kepada KPU termasuk kepada Bawaslu ya, terkait dengan dugaan terkait dengan data pemilih. Di situ KPU menyebutkan ya, mengakui KPU Jawa Tengah bahwasanya ada sekitar 1.700-an ya data yang memang bermasalah itu. Nah, kemudian akan dilakukan perbaikan. Itu dalam surat jawaban KPU. Pertanyaan kami karena di situ disebutkan adalah mengakui adanya 1.780 data yang bermasalah dan ada perbaikan yang dilakukan. Pertanyaannya adalah apakah perbaikan itu sudah dilakukan ya, dan data yang mana yang sudah diperbaikin itu. Terima kasih. Mohon izin, itu surat ditujukan pada KPU pusat atau KPU di Jawa Tengah? Jawa Tengah ya? Iya, KPU di Jawa Tengah. Angkanya berapa tadi, Mas? Sorry. Angka yang disebut benar. Angka yang diakui oleh KPUD Jawa Tengah dalam jawabannya itu adalah sekitar 1.780 data yang memang itu adalah bermasalah. Dan kemudian akan memperbaiki data tersebut. Nah, yang saya peristiwanya kapan kira-kira, Mas? Surat itu dikirim 13 hari bulan ya, 13 Februari itu ya. Sehari sebelum coblosan ya. Iya. Silakan KPU Jawa Tengah menjelaskan ini. Baik, terima kasih. Jadi yang disebutkan tadi angka sebetulnya kan laporan ke Bawaslu terkait dengan 503.000 sekian pemilih di Jawa Tengah yang bahasanya invalid begitu, Pak. Dan kemudian pada saat kami pleno hari kedua pun sudah ada putusan Bawaslu terhadap aduan itu. Nah, putusan Bawaslu itu karena kebetulan pas pleno hari kedua, Pak. Jadi ada Pak Muslim mungkin nanti akan menyampaikan terhadap putusan itu. Saya juga belum baca, Pak Ketua. Ya, silakan dijelaskan. Oh. Silakan. Tutup poin aja ya, yang dilaporkan apa, kemudian ada putusannya apa, kemudian apa yang dikerjakan KPU Provinsi Jawa Tengah terhadap putusan tersebut. Silakan. Terima kasih pimpinan. Menjawab langsung aja bahwa apa yang disampaikan oleh saksi benar. Ada tim dari paslon
yang kemudian menyampaikan surat kepada KPU berisi dugaan data pemilih yang bermasalah. Di sana sesungguhnya kita sudah jawab secara menyeluruh, tetapi bahkan jawaban itu digelar dalam satu forum klarifikasi. Dari jawaban itu, dari tim itu menganggap belum selesai, sampai akhirnya menyampaikan ke Bawaslu sebagai bagian dari laporan pelanggaran administrasi. Kita ikuti berproses di Bawaslu, terakhir putusan Bawaslu memutuskan bahwa tidak terjadi. Tanggal 6 Maret 2024, persis pertama kita melaksanakan rekap di provinsi. Jadi peristiwanya putusan itu setelah coblosan ya berarti ya? Setelah coblosan. Oke. Terus iya, putusannya tadi apa isinya? putusannya Bawaslu adalah bahwa KPU terbukti tidak melanggar perbuatan pelanggaran administrasi yang disebutkan dalam hal ini adalah data pemilih yang bermasalah itu. Ini clear dan kemudian sudah ada putusan oleh Bawaslu berkaitan dengan soal ini. Demikian. Teman Bawaslu silakan kalau mau menjelaskan sehubungan dari laporan tadi. Jadi kan ada surat masuk dari tim pasangan calon nomor 1 ke KPU menyoal data pemilih, sudah dijawab. Nah, jawaban itu digunakan untuk lapor ke Bawaslu. Bawaslu sudah memutuskan. Nah, silakan dijelaskan. Terima kasih pimpinan sidang. Jadi memang ada laporan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum 01 waktu itu terkait dengan DPT bermasalah yang diduga bermasalah sekitar 504.000 sekian. Nah, di situ kita waktu itu laporan memenuhi syarat pemenuhan material dan kita registrasi sehingga kita melaksanakan sidang administratif. Sidang administratif kita mulai dari jabat pelapor, terlapor, kemudian pembuktian dan saksi-saksi, serta kesimpulan dan terakhir putusan. Dari pembuktian dan saksi-saksi memang kita dari Bawaslu menggali banyak tentang alat-alat bukti yang disampaikan oleh pelapor maupun terlapor, sehingga akhirnya dari Bawaslu setelah konsultasi juga dengan Bawaslu RI, maka putusannya adalah KPU tidak melanggar tata cara prosedur. Jadi hanya itu putusannya, Pak. Gitu. Baik, terima kasih. Kalau begitu kan persoalan ini sudah selesai ya. Sudah ada surat penjelasan, minta penjelasan sudah dijelaskan dan penjelasan itu digunakan untuk laporan dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu, sudah diperiksa, sudah diputus dan putusannya Bawaslu Jawa Tengah adalah situasi itu dinyatakan tidak melanggar administrasi. Cukup ya? Izin pimpinan, jadi saya bacakan aja surat jawaban karena ada yang saya masih belum memahami, Pak. Ya, mohon maaf. Jadi di sini dikatakan dalam jawaban KPU adalah, saya singkat saja, ini adalah sebanyak 1.780 atau 0,35% data perlu perbaikan. Ya. ABCD, kemudian data yang perlu perbaikan akan ditindaklanjuti pada masa pemeliharaan DPT Pemilu 2024. Nah, yang tadi saya tanyakan adalah karena disebutkan di sini akan ditindaklanjuti. Nah, tindak lanjut itu seperti apa? Terima kasih. Jadi begini, di peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, yang juga salah satu ketentuannya itu merujuk di Undang-Undang Pemilu, ada kegiatan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang itu setahun dilakukan per 3 atau 4 bulan nih, saya lupa. 3 bulan. Oh, 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi per semester, yang itu juga mengikuti siklus pemutakhiran data kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam ini Kemendagri atau Dirjen Dukcapil. Pemutakhiran itu basisnya adalah data pemilih pemilu terakhir, yang kemudian juga disinkronkan dengan DP4 atau data penduduk potensial pemilih yang disiapkan oleh pemerintah, karena setiap waktu kan ada orang meninggal, pindah domisili, kawin, dan juga umurnya menjadi 17 tahun, atau pindah status pekerjaan, yang semula orang biasa jadi tentara atau polisi, yang semula polisi atau tentara pensiun.
Nah, itu yang nanti akan dilakukan setelah pemilu ini, yang dimaksud dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Yang untuk basisnya dari pemilu 2024, yang pertama tentu DPT pemilu 2024, kemudian DPK, daftar pemilih khusus, karena DPK ini kan warga negara yang telah memenuhi syarat namun belum masuk DPT. Itu nanti juga akan jadi bahan pemutahiran data pemilih setelah pemilu. Digunakan untuk apa? Di antara untuk next election, untuk pemilu berikutnya. Yang terdekat di antaranya untuk pilkada. Dan itu setelah pilkada juga dimutakhirkan setahun 2 kali per semester. Demikian. Cukup ya? Baik, terima kasih. Lanjut, Mas. Sudah selesai ini berarti ya? Bisa kita sahkan ya hasil pemilu presiden untuk Jawa Tengah. Bismillah, sah. Selanjutnya pembacaan rekapitulasi hasil pemilu DPR di Jawa Tengah